Shalom semuanya, apa kabar? Pastinya yang ibadah hari ini yang jam segini lebih semangat ya. Karena sudah sarapan, sudah tidur cukup ya. Amin. Masih lemas? Wah bahaya ini, karena hujan mungkin ya. Nggak hujan ya? Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Jerry dan Pastor Linda dan seluruh jemaat di tempat ini. Untuk kesempatan saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga mau menyampaikan salam dari Ibu Gembala kami buat jemaat di tempat ini dan seluruh jemaat kami. Dok Jayapura juga sampaikan salam buat jemaat di tempat ini. Baik, saudara siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan? Mari kita berdoa dulu. Tuhan, Engkaulah Raja, berbicaralah sebagai Raja, pakai hamba-Mu untuk setiap kata yang keluar bukan tentang hamba, tapi tentang Raja yang hidup, Raja yang memerintah dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus jamah setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar, sehingga kami dipenuhi dengan pengenalan akan Allah, dan kami melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Well, bulan ini kita berbicara tentang living selflessly, atau hidup tidak mementingkan diri sendiri. Berbicara tentang hidup tidak mementingkan diri sendiri, kita tahu kenapa sih sebagai orang, kenapa kita mesti belajar seperti hidup tidak mementingkan diri sendiri. Karena Yesus yang adalah Raja, dia mau mengosongkan dirinya untuk berkorban buat saudara dan saya. Dia mau mati di kayu salib supaya saudara dan saya punya kesempatan yang sama. Yang dimana kesempatannya itu bukan dalam kebinasaan, tetapi hidup dalam kekekalan. Yang kesempatan yang tadinya mungkin tidak ada harapan, hari ini ada harapan karena Yesus Kristus. Kalau saudara bisa datang hari ini, saudara bisa beribadah hari ini, karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Amin. Dan harusnya kalau saudara tadi dengar itu, saudara, yes, amin, haleluya. Kenapa? Karena kita harus bersuka cita. Yesus bukan mati saja, tapi dia bangkit dan dia sudah naik ke sorga. Dan hari ini saudara dan saya menunggu kedatangannya yang kedua kali. Tapi dalam masa tunggu kedatangan kedua kali, kita harus belajar terus untuk menghidupi apa yang Yesus hidupi. Kita harus belajar untuk menghidupi apa yang menjadi teladan Kristus. Kalau kita bilang pengikut Kristus, jangan sampai kita hidup tidak seperti Kristus. Tadi saya suka lagunya. Apa tadi? Mau kupikul salibku ya? Apa tadi? Apa? Akan kupikul salibku. Nyanyinya gampang, tapi kenyataan tidak segampang nyanyinya itu. Ya, amin. Saudara bisa nyanyi itu dengan semangat. Akan kupikul salib. Tiba-tiba ngalamin penderitaan langsung. Tuhan. Itu yang terjadi. Dan sadarkah kita, sulit kita untuk bisa mengikuti Yesus, mengikuti teladan Yesus karena ada hal yang menghambat dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya sharing dengan judul kasih yang berkorban atau sacrificial love. Nah, karena Yesus mati di atas kayu salib, pengorbanan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita harus belajar untuk meneladaninya. Yohanes 15 ayat 13 firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan buat saudara dan saya disebut sahabatnya. Betul tidak? Kalau baca firman Tuhan. Dan saudara juga disebut sebagai saudaranya. Dia mau mati buat saudara dan saya. Dia mati dengan ketulusan. Dia bukan mati mau gaya-gayaan. Saya mati biar keren. No. Dia mau mati buat selamatin saudara dan saya. Supaya apa yang Yesus dapat, saudara pun miliki. Hak yang jadinya ahli warisnya Yesus, saudara jadi yang tadinya budak yang gak punya hak sama sekali. Tapi saudara jadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mau kita belajar bahwa untuk mengikuti Yesus, kita harus meneladani dia. Nggak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah mengikuti apa yang Yesus lakukan. Tapi memang tantangan pasti ada. Dan salah satu tantangan yang dunia berikan dalam kehidupan kita dan membuat kita nggak bisa untuk bisa hidup seperti Kristus adalah namanya ketamakan. Katakan ketamakan. Mungkin jarang kita dengar kata ketamakan ini ya. Mari kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia apa arti ketamakan. Ketamakan itu kata dasarnya tamak. Yang memiliki arti selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Serakah. Kalau ketamakan, keinginan untuk selalu
memperoleh harta atau sebagainya sebanyak-banyaknya. Bahkan dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Seringkali orang menggambarkan ketamakan ini berhubungan dengan uang. Enggak. Ketamakan ini juga berhubungan dengan validasi, berhubungan dengan hormat, rasa hormat, berhubungan dengan pengakuan, berhubungan dengan harga, penghargaan. Banyak orang bukan cari uang, tapi mereka cari dihormati. Kadang-kadang dalam gereja pun sama kan. Banyak orang butuh validasi, butuh dihormati, butuh dihargai. Bukankah begitu? Hari-hari ini orang gak sadar bahwa ketamakan itu ada dalam diri kita. Itu kenapa sampai hari ini kok saya susah ya untuk bisa hidup dalam kebenaran. Saya susah ya mengenal Kristus. John Piper berkata, ketamakan itu seperti api. Semakin diberi bahan bakar, semakin besar. Orang yang tamak, dia bukan membawa kebaikan dalam kehidupannya, tapi dia membawa kehancuran. Dan semakin hari, dia bukan semakin baik, dia bisa membakar hidupnya, bahkan membakar orang sekitarnya. Saudara ada sini benar berdiri di samping api. Rasanya gimana? Panas kan? Apalagi kalau kesulut api. Pasti bisa kebakar. Dan seringkali kita nggak sadar kehidupan kita, ketamakan kita dalam kehidupan kita membakar orang sekitar kita. Apa yang Alkitab bilang tentang ketamakan? Amsal 15 ayat 27 firman Tuhan berkata, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, orang yang mengeruk keuntungan dengan serakah akan menimbulkan masalah bagi keluarganya. Tetapi orang yang menolak uang suap akan hidup bahagia. Firman Tuhan berkata ketika ada orang yang serakah atau tamak, dia akan membawa kehancuran bagi keluarganya. Bukankah sering kita lihat bahwa ada orang yang hidup berusaha untuk menghalalkan segala cara dalam kehidupannya sampai dia lupa bahwa dia punya keluarga di rumah tangganya. Dia lupa bahwa ada kehidupan yang harus dia bangun. Tapi dia hancurkan karena ketamakan, karena keegoisan mereka. Dan seringkali ada orang yang karena pengen dapat posisi jabatan, dia punya rasa, dia menghalalkan segala cara. Sampai kadang-kadang dia meninggalkan iman percayanya. Apalagi yang firman Tuhan katakan tentang ketamakan, dampak dari ketamakan. Efesus 5 ayatnya yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang yang serakah nggak akan dapat tempat dalam kerajaan Allah. Siapa di sini rindu untuk memerintah bersama-sama Yesus di kerajaan Allah? Tidak ada? Oh, sebagian. Haleluya. Kalau saudara mau memerintah bersama-sama Kristus di kerajaan yang tidak tergoyahkan, saudara harus tidak boleh tamak. Jelas banget. Bahkan di sini menariknya, orang yang tamak digambarkan sebagai orang yang penyembah berhala. Maksudnya apa? Seringkali kita nggak sadar bahwa diri kita yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Point of view kita, center point kita selalu diri kita, bukan Tuhan. Makanya kalau kita melihat dunia ini, kita selalu melihat dengan sudut pandang apa yang saya dapat, apa yang saya harus miliki, apa yang harus saya terima. Bukan apa yang harus saya beri atau apa yang saya lakukan. Tapi apa yang harus saya dapat. Dan seringkali kita nggak sadar, seringkali kita berpikir seperti itu. Kita ulang-ulang lagi, kita cek lagi. Yes, poinnya selalu di kita. Saya, dan saya, dan saya. Ya? Contoh nih, saya punya, ini contoh sederhana lah. Kita ngomong dalam konteks gereja lah. Di gereja kami, ada jemaat yang baru datang, mereka datang, waktu mereka diarahkan duduk, nah itu paling susah itu. Diarahkan duduk, tiba-tiba silakan shalom, silakan duduk sini, cing, dia duduk di sana. Ya sudah, pertama oke. Shalom Pak, silakan duduk di sini, mari silakan. Enggak, di sini aja. Pak, boleh Pak ke depan. Yang ada dia marah-marah, siapa kamu suruh-suruh saya? Dia point view-nya apa? Point view-nya saya mesti menikmati.
Kadang-kadang akhirnya bilang apa? Ini gara-gara Asyir mengurangi hadirat Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara mungkin ketawa, tapi ini kenyataan dalam kehidupan kita. Seringkali kita berasal kita datang gereja, kita mau dilayani. Kita berpikir bahwa kita layak untuk dilayani. Sudah cukup Yesus di atas kayu salib buat saudara. Tugasnya sekarang kalau saudara jadi orang percaya, saudara melayani seperti yang Yesus lakukan. Kalau saudara mencintai Yesus dan saudara datang ke gereja, saudara datang ke gereja bukan cuma dengar firman, saudara harus meresapi kebenaran firman Tuhan dan saudara menghidupinya. Bukan lagi saudara untuk jadi orang yang jadi raja untuk dilayani. No, firman Tuhan bilang lebih baik melayani. Dan yang Yesus lakukan adalah pelayanan. Yesus lakukan merendahkan diri, merendahkan hati. Saudara nggak akan pernah bisa mengenal Yesus kalau saudara nggak pernah merendahkan hati saudara. Kalau selama saudara masih center point-nya saudara, masih berhalanya saudara, saudara datang ke gereja akan sia-sia. Karena selalu yang saudara cari, apa yang saya bisa dapat. Bukan apa yang bisa saya beri untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari diri saya untuk kemuliaan namanya. Itu sebabnya dalam Lukas 12 ayat 15 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Yesus bilang, berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena barang ini ada segala ketamakan, bukan satu ketamakan, segala, berarti banyak modelnya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta, hidupnya tidak tergantung kekayaan itu. Kalau kita baca dari firman Tuhan ini, konteksnya di mana ada orang kaya yang bodoh, yang dia mengumpulkan semua kekayaannya, dia penuhi lumbung-lumbungnya dan dia bilangin, oke, sudah, saya tinggal menikmati. Tetapi orang kaya itu nggak tahu kalau besok dia akan mati. Nah seringkali kita nggak sadar kita sama, kita punya rasa tamak menutupi kita sampai kita nggak tahu bahwa esensi sebenarnya dalam kehidupan kita itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nggak tahu hari besok seperti apa. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi kalau saudara bisa dengar kebenaran firman Tuhan hari ini, kalau ada ketamakan dalam kehidupan saudara, bertobatlah. Tadi saya bilang ketamakan berhubungan dengan dunia, bahkan ketamakan berhubungan dengan materi juga. Dan kalau kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Orang yang tamak bisa merusak iman percayanya sama Tuhan. Orang yang tamak bukan membawa diri kepada sukacita, tapi kepada duka cita. Mungkin kelihatan hari ini sukacita, tapi pada hari-hari terakhir dia bukan bisa lihat penderitaan yang tiada hentinya. So hari ini saya mau kita belajar, dan saya percaya saudara juga bertanya, bagaimana Pak supaya saya bisa hidup tidak tamak? Bagaimana Pak supaya saya bisa memiliki kasih yang berkorban? Saya mau kita pelajari kata kasih sendiri. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia punya makna, ada 2 makna. Yaitu kasih sayang, cinta. Tapi ada satu makna yang menarik dari bahasa Indonesia, yaitu kasih itu memberi. Wujud dari kasih itu adalah memberi. Kalau orang mengasihi, pasti dia memberi. Orang memberi belum tentu bisa mengasihi. Tapi kalau orang punya kasih, pasti tindakannya buahnya akan selalu memberi. Dan kalau orang memberi tanpa disadari, hidupnya itu lagi mengasihi. Itu sebabnya Yesus datang sebagai gambaran kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah Bapa begitu besar. Dia mengaruniakan Yesus buat kehidupan saudara dan saya. Di sini ada yang punya anak. Saudara mau korbankan saudara punya anak untuk kepentingan orang banyak gak? Nggak ada. Saya sangat yakin. Anak jatuh saja, benjol mungkin di sekolah, saudara sudah stresnya minta ampun. Ini saudara kasih sendiri suruh korbankan. Nggak mudah.
Saya waktu Paskah, Jumat Agung, saya baca firman Tuhan dan waktu Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Kalimat itu mungkin pendek, tapi kalimat itu begitu powerful. Karena Yesus punya kesempatan untuk bisa, kalau sebagai manusia, dia punya kesempatan untuk lari. Karena tekanannya begitu berat. Kalau saudara mau tahu tekanannya di mana, waktu dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu berat sekali loh. Yang dia hadapi, bawa tanggung jawab, hukuman yang harus dia terima. Tapi saya senang dia bilang, sudah selesai. Dan saudara kalau baca baik-baik, dia bukan mati di tangan manusia, tapi dia menyerahkan diri kepada Bapa. Hari ini aku menyerahkan diri. Tuhan menyelesaikan dengan sangat baik. Dan Tuhan membuktikan bahwa dialah wujud kasih Allah Bapa. Sebabnya, karena Yesus mati, saudara dan saya sebagai orang percaya harus wajib juga menyerahkan kehidupan kita untuk sesama kita. Amin. Masih ragu-ragu? Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, saya ulang lagi, kita pun apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ada amin? Amin. Kalau saudara bilang saudara orang percaya, saudara bilang saudara pengikut Kristus, saudara wajib berkorban, saudara wajib menyerahkan kehidupan saudara untuk saudara-saudara kita. Saudara nggak bisa nego tuh. Pak, susah Pak. Berat Pak, betul. Tapi saya suka apa yang kata Rick Warren. Kita paling menyerupai Tuhan ketika kita mulai memberi. Kalau saudara memberi kehidupan saudara, sebenarnya saudara lagi melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau saudara bilang saudara orang percaya, bagaimana cara saudara memberi, itu menceritakan siapa Tuhan saudara. Nah, pertanyaannya buat kita semua, apa sih? Kenapa kita mesti memberi? Alasannya apa? Yang pertama, karena memberi adalah perintah Allah. Katakan sama saya, perintah Allah. Amsal 3 ayat 9-10 firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dari hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Firman Tuhan berkata, ini tulis firman Tuhan yang tulis. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Poinnya bukan di berapa banyak saudara beri. Tapi bagaimana sikap hati saudara untuk memberi. Karena itu penting. Seringkali kita datang sama Tuhan, kita kasih persembahan. Tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau kita datang dengan sukacita, kita datang dengan ketulusan. Kita memberi kehidupan kita. Masalah ini kalau gambar ini tentang material. Tapi yang Tuhan mau adalah kita memberi kehidupan kita. Sikap hati kita berbicara tentang pengorbanan akan kehidupan kita. Sakit gak kasih uang? Kalau persembahan, saudara kasih uang persembahan mungkin 10.000. Oke, masih bisa. 50.000 masih aman? Aman. 100.000 masih aman. Mulai 1 juta, 10 juta, 100 juta. Berat tidak? Berat pasti. Tapi bukan masalah nominalnya. Tapi bagaimana sikap hati kita. Tapi ini sebuah perintah. Dan salah satu perintah yang paling penting buat kita sebagai orang percaya. Hukum terutama, tolong bantu saya. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Apa lagi? Ya, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Kalau tadi kasih yang artinya memberi, boleh nggak saya tukar kata kasih itu dengan kata memberi? Berilah, apa tadi? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap, berilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya waktu baca itu dan saya sendiri yang terhantam. Kadang-kadang kita nggak sadar, itu perintah, kata memberi itu sebuah perintah. Yang harus kita lakukan. Kalau perintah harus dilakukan nggak? Harus. Dan kalau perintah pasti percaya, ada maksud dan tujuannya. Nggak mungkin perintah tanpa landasannya. Tapi kalau Allah kita suruh memberi, berarti ada maksud dan tujuan. Karena waktu kita memberi, sebenarnya kita lagi merepresentasikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita memberi kepada Tuhan, kita lagi percaya penuh bahwa Tuhanlah yang mencukupkan kehidupan saudara dan saya. Saudara percaya bahwa hari ini mungkin saudara makan nasi putih, tahu tempe, tapi saudara tahu bahwa saudara tidak pernah kekurangan. Mungkin hari ini saudara masih di kos-kosan, tapi saudara masih hujan, saudara nggak tidur basah-basah. Karena Tuhan masih menjaga saudara. Mungkin hari ini gajimu belum seberapa. Tapi kalau saudara punya pekerjaan, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan kasih kesempatan untuk saudara bisa bekerja dengan baik. Tuhan kasih kemampuan untuk saudara untuk bisa bekerja dengan baik. Sekarang tinggal saudara yang mau pilih. Saudara mau jadi cuman orang biasa-biasa atau mengembangkan kapasitas dalam kehidupan saudara. Dimulai dari ingat bahwa memberi adalah sebuah perintah. Alasan yang kedua yang kita bisa pelajari bahwa memberi adalah cerminan kasih dan iman. Yakobus 2 ayat 15 sampai dengan 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya mati. Iman bisa terrealisasi ketika kasih itu ada dalam kehidupan kita. Dan iman yang terrealisasi adalah menggambarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca 1 Korintus 13, saudara bisa punya iman, bisa memindahkan gunung, saudara bisa bahasa malaikat seluruh bahasa di dunia, tapi kalau nggak punya kasih nggak ada gunanya. Justru memberi itu adalah menggambarkan bagaimana kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tahu bahwa semuanya ini karena kasih anugerah Tuhan. Memberi adalah gambaran iman saudara dan saya. Memberi menggambarkan siapa Tuhan kita. Bahwa saudara cukup. Kalau minggu lalu Pastor Jerry gambarkan dengan ilustrasi menuangkan air yang luber. Kasih yang Tuhan beri buat saudara dan saya sampai hari ini nggak pernah berhenti mengalir. Amin. Saudara ada bangun tidur tadi tiba-tiba napas paru-paru kayaknya mati sebelah gitu. Nggak ada kan? Bangun masih bisa. Walaupun mungkin ada yang flu, tapi setidaknya bisa napas. Tuhan baik ya. Ada yang bangun pagi tiba-tiba langsung nggak bisa jalan. Enggak kan? Kalau sampai di sini pasti bisa jalan lah. Ada yang di sini tiba-tiba bangun langsung, Tuhan saya nggak bisa kelihatan. Enggak. Kalau ada berarti Tuhan mengasihi saudara. Justru karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan nyata, saudara harus hidupi itu dalam kehidupan saudara. Ceritakan buat banyak orang kebaikan Tuhan. Karena dunia butuh melihat iman percaya kita sama Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Untuk terpancar dalam kehidupan orang sekitar kita. John Maxwell bilang, memberi bukan sekedar tindakan, tapi itu adalah gaya hidup. Halo, saya suka statement ini. Kalau saudara bilang saudara orang percaya, saudara punya gaya hidup harusnya memberi seperti Kristus memberi. Amin. Nah, sekarang buat kita pertanyaannya, bagaimana cara kita memberi? Betul? Bapak Ibu mau tanya itu kan? Terima kasih Bapak Ibu untuk mau bertanya itu. Bagaimana cara kita memberi? Oke, yang pertama ada dua hal. Yang pertama adalah mulai dari hal kecil. Katakan mulai dari hal kecil.
Saudara nggak akan bisa memberi besar kalau saudara nggak pernah bisa memberikan kecil. Setuju? Saudara nggak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang besar kalau saudara nggak pernah mulai dari yang kecil. Saudara nggak akan bisa lari maraton 42 kilo kalau saudara nggak pernah mulai lari 100 meter. Nggak bisa, nggak ada saya di sini, saya mau lari maraton, terus langsung dia lari 42 kilo, wah luar biasa banget. Nggak ada, semua by proses. Sama juga, memberi itu sebuah proses. Lukas 16 ayat 10 firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Firman Tuhan ya dan amin buat kita semua. Tuhan menggambarkan bahwa hal kecil itu menjadi gambaran penting. Saya selalu kalau mau cek orang, ukur orang paling sederhana. Dia bikin hal yang kecil nggak? Nggak usah ngomong banyak. Mau dia S1, S2, S3, S cendol. Tapi kalau dia hal kecil aja dia nggak punya pay attention. Itu menjadi tanda tanya. Hal kecil aja nggak bisa diikutin, nggak usah ngomong yang lain. Karena hal kecil itu penting. Yesus selalu melihat hal-hal kecil. Yesus tidak pernah menganggap remeh hal kecil. Hal kecil bisa melakukan hal yang besar. Nah, pertanyaannya, hal kecil seperti apa yang harus kita lakukan? Mulai dari mana kan? Hal kecil seperti apa? Terima kasih Anda bertanya lagi. Jadi hal kecil yang pertama adalah dimulai dari diri sendiri. Saudara belajar untuk memberi diri sendiri, katakan diri sendiri. Lupa tadi katanya jangan mementingkan diri sendiri, kenapa mesti memberi diri sendiri? Saya mau saudara baca Matius 22 ayat 39. Firman Tuhan berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. John Maxwell berkata, kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Saudara nggak bisa beri kalau saudara nggak punya barang itu, betul tidak? Nah, kalau saudara mau mengasihi, saudara start dan mulai dari saudara mengasihi diri saudara sendiri. Beri ruang buat diri saudara untuk mengenal Tuhan. Beri kesempatan untuk saudara hidup dalam proses untuk mengenal siapa Tuhan kita. Untuk mengenal kasih yang agung. Caranya di mana? Seringkali kita hadapin tantangan, kita hadapin pergumulan. Itulah kesempatan Tuhan untuk menunjukkan siapa Dia. Halo? Tuhan izinkan kita lewatin proses, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi Dia izinkan kita untuk bisa mengalami kasih yang seutuhnya. Kalau kita nggak pernah ngalamin itu, bagaimana kita bisa memberi buat orang lain? Dan itu yang Tuhan mau kita ajarkan. Mulai belajar untuk beri waktu dalam kehidupan saudara. Kalau saudara nggak pernah memberi waktu untuk memperlengkapi diri saudara, untuk memahami kebenaran firman Tuhan, saudara nggak pernah memberi waktu untuk mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan, nggak pernah memberi waktu untuk membaca firman Tuhan, bagaimana apa yang saudara mau beri? Saudara nggak memberi waktu untuk punya waktu dengan Tuhan, apa yang saudara mau beri? Saudara mau kasih kenal Tuhan yang saudara kenal seperti apa? Semua kuncinya dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau nggak memberi hidup kita? Kita mau nggak memberi waktu untuk diri kita? Berproses. Kita memberi ruang supaya kita kenal kenapa Stephen Halim ada di tengah-tengah dunia ini. Tugasnya Stephen Halim itu buat apa? Ini saya contoh pakai saya punya diri. Tugasnya saudara ada di tengah-tengah dunia ini buat apa? Pasti melakukan pekerjaan Tuhan kan, amin. Tapi apa yang Tuhan mau? Karena saya percaya setiap kita ditempatkan di tempat yang unik, dengan keluarga yang unik, dengan kemampuan yang unik. Saya nggak bisa jadi saudara, saudara pun nggak bisa jadi saya. Karena kita punya keunikan masing-masing. Tapi saya percaya ada purpose Tuhan. Mungkin kelihatan sepele. Pak, saya mungkin tukang jual kue. Saya nggak punya apa-apa. Tapi saudara nggak pernah tahu. Mungkin dengan saudara jual kue, bisa bangun gereja kali. Tidak ada amin. Saudara tidak percaya itu. Ini yang saya mau bilang. Seringkali kita membatasi cara kerja Tuhan dalam pikiran kita. Kita berpikir bahwa Tuhan cuma limitin, nggak mungkin.
Bagaimana kita mau kenal Tuhan kalau kita nggak pernah beri ruang? Saya di Papua, saya nggak mungkin bisa sekolah tinggi, saya nggak mungkin bisa sekolah di luar. Kalau saudara sendiri yang memberi diri saudara untuk dibatasi, sudah selesai. Apa yang saudara mau ceritakan buat banyak orang? Tapi kalau saudara izinkan Tuhan berperkara dalam kehidupan saudara, saudara akan lihat hari demi hari bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan mudah untuk memberi untuk orang lain untuk tahu, yes, Tuhan yang saya sembah, benar, Tuhan yang hidup. Tenang, kamu punya masalah, tenang, sabar aja, saya sudah pernah lewatin. Saudara bisa kasih nasihat, saudara bisa kasih kekuatan, karena saudara sudah lewatin itu semua. Saudara beri waktu, beri ruang untuk saudara diproses untuk menemukan kasih sejati. Yang kedua, di mana tempatnya kita? Dalam pernikahan kita. Pernikahan itu penting dalam kehidupan waktu manusia dijadikan laki-laki dan perempuan. Dan pernikahan ini menjadi gambaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita iman percaya. Bahkan Yesus sendiri menggambarkan dia sebagai mempelai pria dan jemaatnya menggambarkan sebagai mempelai wanita. Nah, kenapa pernikahan kita harus memberi dalam pernikahan? Karena pernikahan berbicara tentang dua jadi satu. Kejadian 2 ayat 24 firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Which is satu daging bukan menjadi salah satu, tapi jadi satu. Jadi di mana dua pribadi yang unik menjadi satu. Disitulah kesempatan kita untuk memberi. Yang kuat memberi kepada yang lemah, yang lemah dikuatkan sama yang kuat. Mungkin di laki-laki ada yang lemah, perempuannya isi. Di perempuannya yang lemah, laki-laki yang isi. Dan waktu itu kalau klik, jadi satu yang kuat. Tujuannya apa? Menggambarkan Kristus dalam kehidupan. Beri hidup, beri perhatian. Kita menikah bukan cuman kayak film-film, happily ever after. Habis kalau yang pacaran masih belum menikah nih, dengar baik-baik. Kadang-kadang berpikir, oh saya akan bersamamu seumur hidupmu. Yo, baru awal-awal, nanti tunggu pas masuk, pas habis berkat, kenapa begini ya? Pernikahan itu bukan saya takutin, pernikahan itu indah kalau di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tapi kalau pernikahan pakai pikiran sendiri, saudara akan punya kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan. Tapi kalau saudara tahu pernikahan itu menggambarkan dua menjadi satu, di situ tempatnya saudara dan saudara dan pasangan saudara bisa memberi kasih, memberi perhatian. Hal paling sederhana dalam pernikahan, belajar untuk mendengar. Beri telinga kita untuk mendengar. Dengar sampai selesai. Amin. Amin. Saya lihat ibu-ibu senyum. Haleluya, Bapak Pendeta akhirnya ngomong ini. Saya mau cerita dulu. Saya pun di keluarga nih sedikit narsis ya, minta maaf ya. Saya sepeninggalan almarhum Papa, saya di rumah itu saya paling ganteng sendiri. Kenapa saya bilang paling ganteng sendiri? Mama saya, kakak saya perempuan, adik saya perempuan, istri saya perempuan pastinya. Dan anak saya 3 orang perempuan. Jadi bayangkan kalau kita bilang pakai teori wanita, berapa ribu kata? Anggaplah 10.000 ya. Coba kali tadi berapa itu? Jadi bayangkan dalam rumah itu saya belajar untuk mendengar. Kadang-kadang gak bisa Bapak Ibu. Dari kecil sudah terbiasa dengar ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik. Bahkan hari ini saya punya anak yang paling kecil. Dia kalau saya boleh bilang generasinya 10.0, bukan generasi. Dia ngomong dari bangun tidur sampai tutup mata. Kalau saya nggak pernah belajar mendengar, dan hari ini saya masih belajar, itu sebuah proses yang panjang. Betul, nggak gampang. Terutama buat istri saya. Kadang-kadang nih, ini kenyataan, ini saya buka-buka saja. Istri saya sudah tahu. Jadi kalau istri saya lagi cerita, biasa saya pulang kantor, kita duduk di ranjang gitu, dia cerita. Kamu tahu nggak gini, cerita nih. Lagi cerita, tiba-tiba, hei, kamu dengar nggak?
Aku dengar, itu orang bilang lagi sayup-sayup nih, bapak-bapak pasti mengerti lah. Sayup-sayup, kamu dengar? Iya, saya dengar. Ah, bagaimana dengar? Kamu ngorok itu? Ah, saya nggak ngorok kok. Terus dia bilang gini, coba cerita dari depan. Aduh, saya bilang menyerah saya. Saya bilang, saya bilang, aduh, istri saya bilang, makanya kamu tuh nggak pernah kasih apa? Kamu nggak mau mendengar. Tapi hari ini saya berproses. Justru waktu saya belajar untuk mendengar, semakin hari, semakin saya mengenal istri saya, dan saya tahu apa yang dibutuhkan. Saudara tahu bahwa ketika saudara mendengar, bahwa Bapak dengar ya, waktu saudara mendengar, saudara lagi menyelesaikan permasalahan ibu-ibu selama sudah 80% sudah selesai. Nggak usah kasih solusi. Jangan pernah kasih solusi, cuma duduk dengar saja. Betul. Cuma duduk dengar, dia punya masalah sudah 80% sudah selesai. 20 minta Roh Kudus tuntun. Well, contoh paling sederhana, Amsal 25 ayat 11 firman Tuhan berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggang emas. Betapa berharganya satu perkataan. Kadang-kadang suami istri kalau pulang kantor bukan jangan langsung, Papa minta uang dulu, beras habis ini. Nah, bukannya pulang tanya dulu, Pak capek kah? Sudah makan belum? Mau kopi, kate? Kalau pulang juga bapak-bapak jangan tanya, Mama masak apa? Aduh Bapak belum sempat masak. Saya suka kasih uang, tunggu ini bikin apa satu hari di rumah. Padahal dia tidak tahu, dia mencuci, dia kasih bersih rumah, dia urus anak 3. Saya punya pengalaman kayak gitu soalnya. Saya punya istri marah saya bilang, kamu gak tahu saya bersihin rumah. Kamu gak tahu. Saya minta ampun, saya bilang. Tapi itu sebuah proses. Beri waktu, beri pengampunan satu sama lain. Beri hatimu, beri kerendahan hati. Tadi mulai dari diri kita sendiri, mulai dari pernikahan. Kalau sudah pernikahan masuk ke dalam apa? Keluarga. Yang ketiga keluarga. Saudara mulai dari keluarga saudara. Dimulai dari mana? Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3 firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah sebuah perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita semua lahir dari keluarga, amin. Kita punya latar belakang keluarga, bagaimanapun kita, pasti kita dari keluarga. Nah mungkin turun dari langit kita semua. Cuma Yesus saja yang lahir dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara ada hari ini semua dari keluarga. Well, kita nggak bisa pilih dari mana keluarga kita berasal. Tapi yang firman Tuhan ajarkan adalah kita menghormati orang tua kita, apapun bentuknya. Dan kalau saudara sudah menikah, itu sama dengan saudara harus menghormati siapa? Mertua saudara. Karena 2 jadi 1. Belajar menghormati. Kenapa? Dalam keluarga penting. Kadang-kadang kita berpikir, sudah yang penting saya sudah hidup dengan saya istri sendiri, saya urus saya sendiri. Nah, kadang-kadang orang tua kita butuh attention, butuh perhatian, butuh teman. Orang-orang semakin tua, mereka butuh teman. Betul tidak? Yang kalau umur 40 ke atas sudah mengerti. Circle-nya semakin sedikit. Kalau dulu temannya banyak, tiba-tiba hari ini 40-an kayak, saya pun teman cuma dia lagi. Tapi itu kenyataan. Tahukah saudara bahwa seringkali kita nggak sadar bahwa dalam kehidupan kita, keluarga kita, waktu itu kesempatan kita belajar untuk memberi. Saya punya cerita ini. Saya datang, ada orang tiba-tiba hubungi saya, Pak, saya mau ketemu. Saya mau ngomong. Saya pikir dia lagi mau ngomong hal yang lain, tiba-tiba waktu dia datang, dia cerita, pas dia sampai langsung dia belum ngomong langsung gini. Langsung dia nangis. Dia nangis, saya kaget kan. Saya dengerin dia, dengerin. Terus dia ngadapin satu masalah yang cukup berat, pukulan cukup berat buat orang tua. Di mana anak gadisnya ngalamin, mengertilah, saya nggak usah panjang lah. Itu pukulan yang berat buat dia. Dan saudara tahu, dia itu bukan orang jemaat biasa. Dia orang yang hidup dalam pelayanan
dia orang yang bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi dia ngalamin pukulan yang berat. Dan waktu dia bilang gini, Pak, saya nggak tahu Pak, saya mesti dari mana. Saya nggak tahu mesti bikin apa. Terus waktu saya tanya, kok bisa? Akhirnya dia bilang gini, waktu saya bercerita sama anak saya berdiskusi, justru anaknya menjawab jawaban yang sangat membuat saya berpikir kembali untuk diri saya juga. Jadi anaknya jawab begini, orang tua, bapak dan mama suka kasih saya semuanya. Saya bisa sekolah, saya punya apa, semua saya punya. Tapi papa dan mama terlalu sibuk. Sampai saya nggak dapat kasih yang utuh. Wow, saya dengar itu saya langsung, Tuhan ampuni saya. Sometimes kadang-kadang saya juga pelayanan, kadang-kadang saya lupa saya punya anak. Saya saking sibuknya, mesti konseling orang, konseling sini, sampai kadang-kadang saya miss sama keluarga saya. Sampai saya punya anak kecil gini, Daddy itu kalau pulang gak pernah lihat kita, jadi sibuk aja. Lihat dong mata saya, lihat mata saya Dad. Gitu. Karena dia butuh attention. Dan seringkali kita berpikir itu hal sepele, tapi itu berarti buat anak-anak kita. Berarti buat orang sekitar kita. Berarti buat orang tua kita. Setidaknya walaupun orang tua kita mungkin sudah tidak hidup sama kita, sedikit telepon kah, Mama apa kabar, baik-baik kah? Saya sama mertua saya lagi belajar, halo Pi apa kabar? Saya sudah gak punya papa mertua saya masih ada, tapi gak mudah. Tapi disitulah Tuhan izinkan kita untuk bisa memberi. Kesempatan untuk kita bisa menyatakan kasih. Gak usah ngomong di luar, mulai dari rumah aja. Atur waktumu dengan anakmu, dengan orang tuamu. Jangan sampai karena kita sudah punya keluarga, terus kita pikir ya sudah, saya punya keluarga sih. Nah, bagaimanapun orang tua kita yang punya andil dalam kehidupan kita, dia masih berusaha untuk tetap kita nih. Walaupun mungkin usahanya tidak semaksimal yang kita harapkan, tapi kalau kita hari di luar di dunia ini, Tuhan pakai orang tua kita untuk kita bisa ada di sini. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu. Kalau saudara sudah bisa dalam keluarga, saudara masuk dalam komunitas gereja. Saudara belajar memberi dalam gereja. Memberi dengan apa? Saya tulis di situ komunitas seiman. Gereja itu di tempat orang-orang kita seiman. Dan di tempat inilah sama keluarga ketua kita. Seringkali ada gesekan terjadi. Betul tidak? Aduh, seringkali ada tantangan yang terjadi. Tapi kalau saudara tahu bahwa ini rumah, ambil bagian, ambil kesempatan untuk bisa memberi. Beri hidupmu, beri talenta yang saudara punyai. Galatia 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Waktu saya berpikir kenapa kawan seiman? Karena kawan seiman nggak mudah. Saya ketemukan di gereja kami. Aduh Pak, lebih gampang bantu orang di luar gereja daripada bantu orang di dalam gereja. Aduh Pak, dia melayani tapi dia punya kelakuan seperti itu Pak. Tapi disinilah tempat kita untuk belajar, untuk bisa menerima satu sama lain. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pernah satu kali gereja kami di Sentani kedatangan orang gila. Di sini belum ada ya, belum pernah ya. Orang gila. Saudara tahu waktu sebelum beberapa bulan sebelumnya kita lagi bantuan. Dan dia datang dengan baju compang-camping, berambut urak-urakan, dia datang, kita kasih makan. Terus dia datang lagi, kita kasih makan lagi. Satu hari Minggu dia datang dengan baju rapi bersih, bawa Alkitab. Tapi yang Asyir ini tahu bahwa dia orang gila. Terus dia datang, kamu mau bikin apa? Gitu. Belum masuk, dia sudah, kamu mau bikin apa? Terus, Pak, bagaimana ini Pak? Saya bilang, saya lihat dia, loh dia mau pergi gereja sebuah Alkitab, suruh masuk. Pak, nanti dia, selama dia tidak bikin apa-apa, izinkan dia beribadah. Dia mau beribadah, gak tahu Roh Kudus jamah dia, kita gak pernah tahu. Dia masuk beribadah dan dia pulang. Dia pulang pas doa berkat sudah pulang. Dan di hari Minggu berikutnya datang lagi. Tapi di situ jemaat saya belajar bahwa gereja itu tempat semua orang.
Justru jangan sampai kita jadi kayak orang Farisi, orang belum masuk lagi ketemu, tidak boleh masuk. Ini suci. Tidak bisa. Justru ini tempat kita belajar sama-sama. Amin. Wah, waktu saya hampir habis. Kalau saudara sudah bisa di gereja, saudara punya talenta, kasih talenta saudara. Ambil bagian, beri. Kalau saudara, saya nggak punya uang, beri kehidupan saudara. Saudara punya senyum bagus. Di sini cuma gigi ada yang bagus semua toh. Senyum tadi saya bilang senyum 5.000, kasih 10.000, senyum 50.000. Datang, Shalom. Apa kabar? Wih, senang sekali Bapak bisa beribadah. Selamat ibadah. Saya tadi cerita di ibadah pertama, di tempat kami ada jemaat mau tertanam di gereja, karena waktu datang dia bilang gini, Bapak tahu, saya tuh tertanam di sini gara-gara apa Pak? Gara-gara Bapak ini pun senyum, dia sambut saya, Shalom, saya rasa tulus sekali. Dari hari itu sampai hari ini, sudah berapa tahun dia tetap di gereja ini, cuma gara-gara senyuman. Saudara jangan pikir senyuman itu sepele, tapi karena sambutan itu dia merasa berkesan di hatinya dia. Ada yang buka pintu mobil, Shalom, selamat datang Bapak, selamat beribadah. Wih, saya rasa kayak disambut baru di parkiran. Itu hal sepele. Dan kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan nggak perlu pakai kita sampai mesti, saya mesti S3 teologi baru Shalom, baru bisa dapat urapan. Enggak dong. Mulai dari apa yang ada padamu. Kalau saudara punya hati, Tuhan tegur hari ini, ambil bagian dalam gereja ini. Saudara bisa main musik, bisa main drum, bisa menyanyi, ambil bagian, ikutin prosesnya, izinkan saudara dibentuk, supaya waktu saudara memberi, saudara bukan memberi dengan kualitas yang ecek-ecek, tapi saudara memberi dengan kualitas yang terbaik dalam kehidupan saudara. Yang saudara beri bukan buat Bapak Gembala, bukan buat gereja, tapi buat Tuhan. Saudara belajar dari sini tempat ini. Supaya apa? Waktu saudara bisa memberi dalam gereja, saudara akan mudah untuk memberi di tengah-tengah dunia ini. Berikutnya tempat yang kita beri adalah tempat dunia. Dunia di mana? Tempat tinggal saudara, lingkungan saudara, tempat kerja saudara, disitulah tempatnya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dunia butuh kenal namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kalau bukan saudara, siapa lagi yang saudara harap? Suruh Bapak Gembala saja, kasihan Bapak Gembala punya kehidupan juga. Saudara punya kesempatan. Mungkin ada ibu-ibu lagi arisan, kesempatan saudara kenalkan Tuhan Yesus. Bapak-bapak lagi ngopi-ngopi, kesempatan untuk ceritakan Tuhan Yesus. Buktikan kasih Tuhan di situ. Amin. Rick Warren berkata, kehidupan Kristen berpusat pada orang lain. Saat kita melayani, kita menjadi paling mirip dengan Yesus. Jadi semakin kita melayani, semakin kita berfokus, memberi, kita seperti Kristus. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mempraktekkan mulai dari hal kecil, yang kedua, kita memberi dengan sikap hati yang benar. Saya cepat saja. Saudara nggak akan bisa beri kalau saudara nggak punya hati yang tulus. Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan 10 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Hati kita tuh licik. Firman Tuhan tulis, hati kita licik daripada segala sesuatu. Cara kita memberi kalau hati kita, bisakah kita memberi tapi hati kita menyimpang? Bisa banget. Kadang-kadang ada orang di TikTok dia memberi tapi dia kasih tunjuk, dia foto. Dia mau nunjukin buat siapa? Dia mau nunjukin bahwa dia berbuat baik? No. Firman Tuhan bilang kalau kamu beri tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Kenapa hati penting? Hati itu pancaran kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati kita menentukan siapa diri kita. Sebabnya di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
hati kita harus dipenuhi dengan sukacita waktu kita memberi. Dr. Miles Monroe berkata, nilai pemberian bukan tentang berapa banyak yang dikeluarkan, tapi berapa banyak yang dikorbankan. Masalah hati, bagaimana kita mengorbankan diri kita, mengorbankan ego kita. Waktu kita memberi, ego kita sering kali berkecamuk. Aduh, kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Tapi disitulah kita berkorban. Saya tutup dengan ini. Charles Stanley berkata, ketika Anda memberi, Anda tidak kehilangan apapun. Anda sedang menabur benih untuk tuaian yang lebih besar. Waktu saudara tabur, saudara tidak kehilangan apa-apa. Tapi saudara lagi tabur benih yang nanti saudara lihat. Saya tutup dengan cerita ini. Saya ada hari ini karena almarhum bapak saya menabur benih. Butuh waktu tahunan untuk bisa melihat benih itu. Bahkan mungkin dia hari ini dia nggak bisa lihat benih itu. Tapi dia tahu dan dia percaya bahwa taburannya tidak pernah sia-sia. Dan kalau hari ini saudara ada hari ini, karena ada orang yang tabur benih buat saudara. Dan kalau saudara bisa ada hari ini, karena ada Bapak Gembala, ada teman-teman yang berdoa buat saudara. Ada komunitas yang berdoa buat saudara. Kita ada hari ini karena benih ilahi yang datang daripada iman percaya orang tua kita. Kita bisa balik kembali karena iman percaya. Dan kalau saya boleh bilang hari ini saya ada. Karena bagaimana orang tua saya tetap beriman kepada Kristus. Dan saya bisa ada hari ini cuma karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan. Amin.